Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok diam saja? Ayo sapi jawab dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menjawab salam, karena menjawab salam itu wajib hukumnya. Hari ini kita mau bercerita sapi. Sapi, cerita apa kira-kira ya? Aku mau denger cerita aja, nggak mau kasih tahu. Sapi nggak mau kasih ide, tapi dia mau mendengarkan. Baik, kalau mendengarkan cerita dari Ustazah, duduk yang baik dan perhatikan, telinganya dipasang, matanya dipasang. Ya, jangan menutupi. Sapi yang baik, sapi harus sabar. Duduk yang baik, dengarkan yang baik. Maafkan sapi ya Ustazah, anak soleh, karena sapi selalu bercanda. Nah, saat ini Ustazah akan bercerita tentang akhlak Rasulullah, tentang kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa, tiada duanya di dunia ini. Tapi sebelum Ustazah bercerita, ada yang tahu lagu ini? Sapi nyanyi sama-sama ya. Kawan, cobalah tebak sifat Rasul ada berapa? 4 lah jumlahnya, ku sebut dengan artinya. Sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya. Tabligh menyampaikan, fatonah cerdas artinya. Fatonah cerdas artinya. Rasulullah SAW sudah mempunyai 4 julukan yang luar biasa. Karena apa? Karena amanah, dapat dipercaya ketika diberi amanah. Jadi ketika dulu Rasulullah itu ketika masih kecil, masih berusia anak-anak, Rasulullah itu menggembala domba. Milik siapa? Milik pamannya. Kenapa? Karena saat itu Rasulullah masih kecil, dulu tidak ada sekolah. Jadi anak-anak pada masa dahulu, terutama di negara Arab Saudi sana, anak-anak tuh menggembala domba. Hebat ya, kita sudah bersekolah, tapi Nabi Muhammad menggembala domba. Tapi menggembala dombanya tidak cuma satu, banyak sekali. Semua orang percaya dengan Nabi karena bisa menjaga domba-dombanya. Makanya itu Rasulullah diberi julukan sebelumnya itu Al-Amin, seperti amanah, dapat dipercaya. Nah, kemudian ternyata setelah Rasulullah dapat dipercaya itu, Rasulullah itu setiap perkataannya itu adalah kebenaran. Apapun yang diucapkan Rasulullah itu adalah benar. Semua yang diucapkan adalah benar. Nah, Rasulullah itu ternyata orang yang cerdas. Bagaimana tidak cerdas? Bagaimana bisa mengembala kambing begitu banyak padahal usianya masih 5 tahun, tapi yang dikembala ada puluhan domba. Anak soleh bisa menjaga satu kucing saja, terkadang kita masih lupa memberi makan. Ini Rasulullah menjaga begitu banyak domba. Hebat bukan? Nah, itulah Rasulullah. Dan Rasulullah itu ternyata selalu menjaga kebersihan, selalu cuci tangan. Ketika mau tidur selalu berwudu, mencuci kaki. Kemudian ketika buang air kecil ataupun buang air besar, selalu berdoa ketika masuk dan keluar kamar kecil. Dan tidak lupa sapi, Rasulullah selalu berdoa juga teman-teman. Ketika Rasulullah hendak makan, Rasulullah menggunakan tangan kanan. Ketika Rasulullah berbicara, selalu bicara yang baik. Jadi suatu ketika ada suatu pertemuan. Ketika itu pembicaraan yang dibicarakan itu membuat Rasulullah tidak suka. Rasulullah marah. Mau tahu marahnya Rasulullah? Bukan tangan di pinggang ataupun menunjuk-nunjuk, tapi marahnya Rasulullah adalah dengan bentuk keringatnya begitu banyak mengucur dari seluruh tubuhnya. Kalau Rasulullah sudah berkeringat banyak, tandanya Rasulullah menahan marah. Luar biasa. Marahnya pun sangat indah. Dan ketika berbicara ataupun tertawa, Rasulullah tidak begitu memperlihatkan giginya yang begitu banyak, tetapi memperlihatkan secukupnya. Nah, ada suatu kisah tentang kebersihan. Nah, pada zaman dahulu, masjidnya Rasulullah selalu dijaga kebersihan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah di sana. Salah satunya adalah Ummu Mahjan. Ummu Mahjan ini ternyata selalu menjaga masjidnya Rasulullah. Amalannya bukan
menulis Al-Quran, bukan. Amalannya bukan memberi makan orang miskin, bukan. Tetapi apa? Selalu memungut sampah di halaman masjid Rasulullah. Dan sampai akhir hayatnya membersihkan masjid itu adalah suatu kebiasaan baiknya sapi juga, teman-teman. Hebat. Kenapa dibilang hebat? Karena sampai meninggal pun masjid itu masih dijaga kebersihannya. Hingga Rasulullah pun mendoakan supaya umum mahjan diterima dan menjadi ahli syurga. Masya Allah. Nah, untuk itu kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak lupa selalu apa? Selalu menjaga kebersihan, selalu amanah, dan selalu berbicara baik, dan selalu menjadi orang yang sabar. Rasulullah ketika menyebarkan agama Islam, dia selalu mendapat hinaan dari orang-orang kafir Quraisy. Tapi apa? Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah selalu mendoakan, ya Allah, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka adalah orang yang tidak paham atau tidak mengetahui. Mereka selalu jahat sama Rasulullah, tapi Rasulullah selalu mendoakan. Nah, siapa yang sayang Rasulullah? Angkat tangan. Angkat tangan tinggi. Nah, sapi pun rasa sayang Rasulullah. Ya, jangan nutupin dong. Rasulullah selalu menjadi teladan kita. Jadi kita harus bangga mempunyai Rasul. Siapa yang bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad? Angkat tangan. Nah, baiklah, untuk ceritanya cukup sekian dulu. Nanti kita sambung kapan-kapan lagi. Oke sapi, sudah dulu? Oke, sudah. Jangan nutupin dong, Ustazah sedang berbicara dengan teman-teman. Baiklah, sampai berjumpa di suatu hari lagi. Nah, Ustazah doakan dan tetap semangat, tetap jaga kebersihan dan di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.